Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom. Wah, nggak terasa ya, 1 minggu lagi sudah kita lalui bersama. Dan senang sekali hari ini saya Kak Epni ditemani Kak Julius, Kak Mala, dan kakak-kakak yang lain boleh menyapa, boleh menjumpai adik-adik. Kita boleh bertemu bersama dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyatakan sukacita kita berikan senyum yang termanis untuk Tuhan Yesus, untuk teman-teman kita semua. Kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Adik-adik, pernah nggak ditunjuk atau dipercaya menjadi ketua kelas? Atau pernah nggak disuruh tampil di depan untuk memimpin pujian atau memimpin doa? Nah, gimana sih rasanya? Senang ya? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pun senang kalau kita mau menjadi pemimpin atas teman-teman kita yang lain. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kita sungguh senang menjadi anak-anak Tuhan. Kita menyanyi bersama, senang-senang jadi anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi ya. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan.
Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari cerita kitab suci atau Alkitab. Ya, sebelum kita mendengarkan Alkitab, mari kita memohon pertolongan dalam doa kepada Tuhan. Semua lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini hati kami telah siap untuk mendengarkan ceritamu dari Alkitab. Tuhan tolong sertai kami dan lindungi kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya, siapa yang pernah melihat seorang raja? Saya. Pasti pernah ya? Ya. Kakak Sisi pernah melihat seorang raja. Nah, adik-adik kira-kira kalau kalian jadi seorang raja, apa yang akan kalian lakukan? Kalau jadi seorang raja mau lakukan apa untuk orang lain? Ayo, siapa yang bisa? Suruh-suruh. Apa? Suruh-suruh orang. Suruh-suruh orang. Ya, siapa yang lain? Pasti adik-adik di rumah beda pendapatnya kalau jadi seorang raja. Ya, kalau kakak jadi seorang raja, yang kakak mau lakukan adalah memberi makan orang lain, menolong orang yang miskin, membantu orang lain. Itu kalau kakak jadi raja. Kalau adik-adik pasti beda pendapatnya. Silakan dipikirkan ya adik-adik di rumah masing-masing. Bangsa Israel juga adik-adik mengharapkan seorang raja dan mereka meminta pada Tuhan. Tapi waktu itu Samuel sempat kecewa waktu bangsa Israel meminta dipimpin oleh seorang raja. Tetapi Tuhan mendengar permintaan mereka dan memberikan seorang raja bagi bangsa Israel. Di tanah Benyamin adik-adik tinggal seorang kaya bernama Kisi dan memiliki seorang anak namanya Saul. Saul ini sangat cakep, gagah sekali orangnya dan badannya tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Saul di bangsa Israel. Kisi ini mempunyai banyak sekali ternak. Suatu ketika adik-adik, Kisi kehilangan beberapa ekor keledai. Lalu ia meminta kepada Saul dan pembantunya untuk pergi mencari keledai-keledai itu. Lalu berangkatlah Saul dan pembantu-pembantunya. Selang 3 hari mereka mencari adik-adik, mereka tidak menemukan keledai-keledai itu. Lalu Saul mengatakan, lebih baik aku pulang saja ke rumahku. Pasti ayahku mencariku karena sudah 3 hari aku pulang. Sudah 3 hari aku pergi mencari keledai-keledai itu tapi tidak menemukan. Lalu Saul mengajak pembantunya untuk kembali ke rumahnya. Tapi adik-adik, ternyata pembantunya ini malah mengajak Saul untuk bertemu dengan Samuel. Berjalanlah mereka pergi mencari Samuel. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan gadis-gadis yang sedang menimba air di sumur. Mereka bertanya pada gadis-gadis ini, adakah kalian melihat Pak Samuel? Kata gadis-gadis itu, oh Pak Samuel sudah berangkat ke kota, pergilah ke sana. Ya, berangkatlah mereka untuk pergi bertemu dengan Samuel. Di tengah perjalanan adik-adik, mereka bertemu dengan beberapa orang perempuan yang sedang menimba air di sumur. Saul bertanya kepada perempuan itu, apakah kalian melihat Bapak Samuel? Perempuan itu lalu menjawab, oh Bapak Samuel itu sudah berangkat ke kota. Segeralah Saul dan pembantunya ini berangkat ke kota. Dan benar saja di depan pintu kota mereka bertemu dengan Samuel. Ketika Samuel melihat seorang yang sangat gagah dan badannya tinggi, Tuhan mengingatkan Samuel, inilah orang yang kukatakan itu kepadamu. Nah, ternyata adik-adik, Bapak Samuel juga ini mengetahui bahwa Saul kehilangan beberapa ekor keledai. Lalu dia mengatakan kepada Saul, tenang, keledaimu sudah ditemukan. Lalu Bapak Samuel mengajak Saul untuk tinggal dan makan bersama.
Nah, pada pagi-pagi mereka berjalan-jalan ke sebuah kota. Di tengah perjalanan adik-adik, Samuel mengatakan kepada Saul bahwa orang Israel meminta seorang raja, dan Tuhan telah memilih Saul sebagai seorang raja. Samuel mengambil minyak zaitun dan menaruh di atas kepala Saul sebagai tanda bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan sebagai seorang raja. Lalu Saul pamit untuk kembali ke rumahnya. Selang beberapa saat kemudian, Samuel mengumpulkan seluruh orang Israel di sebuah tempat namanya Mizpah. Saul menyuruh semua suku untuk maju ke depan bersama dengan anak-anak mereka, masing-masing suku di Israel. Tibalah saatnya suku Benyamin yang disuruh tampil ke depan. Tapi waktu Kisi sudah tampil ke depan, Samuel tidak melihat Saul. Lalu Samuel bertanya pada Tuhan, "Tuhan, adakah Saul di sini?" Lalu jawab Tuhan, "Iya, ia ada di sini." Nah, ternyata adik-adik tahu enggak di mana Saul berada? Rupanya Saul ini bersembunyi dekat dengan barang-barang sekitar situ. Tapi karena badannya yang tinggi dan besar, orang gampang menemukan dan melihat Saul. Lalu Samuel memanggil Saul maju ke depan. Dan Samuel mengatakan, "Inilah rajamu." Saat itu bersorak-soraklah seluruh bangsa Israel. Mereka bergembira karena mereka diberikan raja oleh Tuhan. Saat itu Saul menjadi seorang raja dan Samuel terus menemani Saul untuk memimpin bangsa Israel. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Dibaca ya. Ya, adik-adik, cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan bersama hari ini, bisa adik-adik siapkan Alkitabnya di rumah masing-masing, dan kita bersama-sama membuka dari kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 17 sampai pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 17 sampai 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sambil diperhatikan Alkitabnya, kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Ya, demikian firman Tuhan. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama denganku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi."
dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Lalu Samuel mengambil bule-bule berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Demikian pembacaan Alkitab dan cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, saatnya bagi kita semua untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 senantiasa mengingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Semua lipat tangan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami telah bernyanyi bersama, kami telah
mendengarkan cerita dari Alkitab, kami juga telah memberikan persembahan melalui hati kami masing-masing. Kami mempersembahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus menerima segala bentuk pujian dan hormat kami hari ini, sehingga Tuhan selalu dipermuliakan dalam seluruh langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diperkenankan untuk beribadah, menikmati sukacita bersama dengan saudara-saudara kami, sekalipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih memampukan kami untuk dapat beribadah bersama. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami, anak-anak sekolah minggumu di Jemaat Sion Tanjung Selor, dimanapun mereka berada, yang berada di Tanjung Selor maupun mungkin ada yang di luar dari Tanjung Selor. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati mereka. Di dalam pendidikan, sekalipun harus belajar dari rumah, dalam pertumbuhan mereka, Tuhan bekerja. Sehingga dalam pembelajaran dan pertumbuhan, mereka tidak lepas dari kuasa Tuhan. Mereka tidak lepas dari kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau sekiranya Tuhan hari ini ada anak-anak kami, anak sekolah minggu yang sedang dalam kelemahan tubuh karena penyakit, kami berdoa atas mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan semua yang merawat setiap hari, baik orang tua maupun para dokter, sehingga mereka dapat sehat dan kuat kembali. Kami berdoa untuk orang tua kami yang ada di rumah, mama dan papa, dan juga bahkan saudara-saudara kami, kakak dan adik, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga senantiasa menolong dan memberkati mereka dalam kehidupannya setiap hari. Kami berdoa untuk majelis gereja yang Tuhan pakai menata layani pertumbuhan iman jemaat di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta, Tuhan berkati, beri hikmat, kekuatan dan kesehatan, bahkan seluruh majelis gereja dan juga pengurus-pengurus OIG dari PKB, PWGT, PPGT, bahkan pengurus sekolah minggu. Tuhan berkati kami sekalian sehingga kami terus diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan untuk mengangkat tugas dan pelayanan kami. Kehidupan kami hari ini Tuhan Yesus kami serahkan padamu. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan terima kami yang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari bersama-sama kita mendengarkan perintah Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Adik-adik, betapa Tuhan menyayangi kita. Tuhan senantiasa memberkati kita. Sebagaimana burung pipit yang tidak pernah menanam, tapi Tuhan senantiasa beri makan. Juga bunga bakung yang tidak pernah memintal, tapi Tuhan beri keindahan. Burung pipit
tidak menanam. Kita nyanyikan bersama-sama. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita pergi ke dalam kehidupan kita dan terus percaya pada Tuhan dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Dan mari adik-adik semua menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita akan segera usai. Namun percayalah bahwa damai sejahtera dari Allah akan senantiasa tinggal bersama dengan adik-adik, bersama dengan kakak, bersama orang tua, bersama kita semua. Kita menyanyi bersama, bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Adik-adik, demikianlah rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.